Kenalkan, nama saya Kiki Suandilase, Prodi Agroteknologi semester 5 dari Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Sujatmedi Medan. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan saya tentang teknik budidaya tanaman obat Little Glory atau bahasa latinnya Elphalphulus alsinoides Linn dengan dosen pengampu Dr. Koko Tampu-Bolon SP MP. Langsung saja, yang pertama, penyebaran tanaman. Tanaman ini umumnya banyak tumbuh di tempat terbuka dan berumput di hampir seluruh India dengan ketinggian 1.500 meter di Himalaya. Tanaman ini juga dibudidayakan di subtropis India dengan ketinggian 1.800 meter. Yang kedua adalah iklim dan cuaca. Untuk iklim dan cuaca, tanaman ini umumnya menyukai kondisi iklim yang teduh dan lembab. Pertumbuhan tanaman dapat terbatas ketika kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Yang ketiga adalah perbanyakan tanaman. Perbanyakan tanaman dapat dilakukan melalui benih, di mana setiap polybed diletakkan atau ditaburkan 2 benih dengan kedalaman 0,5 cm, di mana pada bulan Juni sampai Juli adalah waktu pembibitan. Untuk perlakuan awalnya dibutuhkan 190 gram benih untuk setiap 1 hektar lahan dengan persentase perkecambahan 80%. Yang keempat adalah penanaman. Yang pertama adalah persiapan lahan dan pemupukan. Untuk lahan harus dibersihkan dan bebas dari gulma serta tingkat keseragaman. Untuk menghasilkan hasil yang maksimal, dibutuhkan pupuk kandang sebanyak 10 ton per hektar. Yang kedua adalah untuk jarak tanam yang optimal, di mana bibit ditransplantasikan pada akhir bulan Juli dan Agustus dengan jarak tanam 25 x 25 cm di bawah kondisi lapangan. Yang ketiga adalah untuk irigasi. Jadwal irigasi yang cocok yaitu 5 hari setelah pertumbuhan atau penanaman. Bila kondisi lapangan tidak memungkinkan atau terjadi hujan, jadwal irigasi dapat berubah. Yang keempat adalah pengendalian gulma. Pengendalian gulma dapat dilakukan secara manual dengan interval 15-20 hari setelah tanam. Yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit. Untuk pengendalian penyakit, tanaman ini tidak ada atau hama yang serius yang dia mati pada tumbuhan. Yang kelima adalah manajemen panen. Dibutuhkan kematangan tanaman pada pemaneman, di mana tanaman ini membutuhkan 4 bulan untuk menyelesaikan siklus hidupnya. Bibit yang ditransplantasikan pada bulan Juli mencapai pertumbuhan penuh selama bulan September sampai Oktober, di mana bulan ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan pemaneman. Yang kedua adalah pengolahan tanaman pasca panen. Tanaman obat ini mudah rusak. Untuk mencegah kerusakan, dibutuhkan langkah cepat dengan cara memasukkan ke dalam karung goni untuk dipasarkan setelah dikeringkan. Yang keenam yaitu senyawa kimia dan manfaat tanaman obat. Yang pertama, senyawa kimia. Senyawa kimia yang terkandung pada tanaman ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu phenolic glycosides. Yang kedua, trialkaloids derivative of flavonol. Yang ketiga, trihydroxyhexanoic acid. Dan yang terakhir, tannins. Untuk manfaat tanaman ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, dapat dijadikan sebagai obat anti stres dengan menormalkan hiperglikemia, plasma kortikostero, plasma kertinkinase, dan hipertrofi. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai aktivitas antioksidan, antihipertensi. Dan yang terakhir, dapat digunakan sebagai ramuan berbagai gangguan seperti gangguan kejiwaan, kecemasan, cacat saraf, epilepsi, melankolis, dan palpitasi. Demikian.